Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rehan Faris Septiawan dengan NIM B1A1210096 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Dosen pengampu saya, Bapak Budi Ardianto SHMH. Tujuan saya di sini untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Pancasila, yaitu membahas materi tentang hubungan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan hubungan pembukaan UUD 45 dengan Pancasila. A. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber pendorong dan sumber cita-cita perjuangan serta tekad bangsa Indonesia. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu telah dirumuskan secara jelas bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bebas, merdeka, bersatu, dan berdaulat, yang di dalamnya akan diwujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Di tengah-tengah pergaulan, negara-negara di dunia ini berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan ia merupakan landasan dan arah perjuangan bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea, yang masing-masing alineanya mempunyai arti dan makna yang di dalamnya serta mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Pada alinea pertama, kedua, dan ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat segolongan pernyataan yang tidak memiliki hubungan atau kausal organis dengan pasal-pasalnya. Bagian tersebut hanya memuat serangkaian pernyataan yang menerangkan peristiwa yang mendahului sebelum terbentuknya negara Indonesia. Adapun alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar-dasar fundamental negara yang meliputi tujuan negara, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara, bentuk negara, dan filsafat negara Pancasila. Oleh sebab itu, alinea keempat ini memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga erat hubungannya dengan isi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pokok pikiran terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Profesor Dr. Handes C.S.T. Kansil SH, ada 4 pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat pokok pikiran tersebut adalah 1. Pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran tersebut berbunyi sebagai berikut. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, bahwa dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia. Jadi negara mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Artinya, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara mengatasi segala paham golongan dan segala paham perorangan. Negara menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia. 2. Pokok pikiran keadilan sosial. Artinya, negara wajib mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan negara memberikan hak dan kewajibannya yang sama kepada segenap rakyat untuk ikut serta mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. 3. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Artinya, negara berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR. 4. Pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, satu negara wajib memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing berdasarkan agama yang diakui sah oleh negara. 2. Negara wajib memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. D. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 5.
Lebih jelas lagi bahwa yang dimaksud dengan batang tubuh atau Undang-Undang Dasar 1945, khususnya sebelum terjadinya amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945, adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari dan tersusun atas 3 bagian, yaitu 1. Pembagian pembukaan yang terdiri atas 4 alinea. 2. Batang tubuh yang terdiri atas 18 bab, 37 pasal, dan 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan. 3. Bagian penjelasan, yaitu meliputi penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Adapun rangkaian, makna yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorongan bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia, dalam alinea 1, 2, dan 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Yang merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud, di dalam alinea keempat pembukaan. Atas dasar sifat-sifat tersebut, maka dalam hubungannya dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, menempatkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea 4 pada kedudukan yang amat penting. Bahkan boleh dikatakan bahwa sebenarnya hanya alinea 4 dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang menjadi intisari dalam arti yang sebenarnya. Hal ini sebagaimana termuat dalam penjelasan resmi pembukaan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 yang hampir keseluruhannya mengenai bagian atau alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut sebagaimana pada pidato Profesor Dr. Supomo pada tanggal 15 Juni 1945 di depan rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila adalah bersifat timbal balik sebagai berikut. Hubungan secara formal, dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat. 2. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. 3. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukaddimah dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikatnya kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya adalah Pancasila adalah tidak tergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, tapi dia adalah sebagai sumbernya. 4. Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang menyelamatkan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. 5. Bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah, dan terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai substansi esensial dari pembukaan dan mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan sehingga baik rumusan maupun yuridiksinya sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, maka apabila ada perumusan yang menyimpang dari pembukaan tersebut, maka sama halnya dengan mengubah secara tidak sah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan materi yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Mohon maaf bila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.